Mekanisasi dan digitalisasi on-farm. Yang fungsi utamanya mengangkut dan menyebarkan tandan kosong kelapa sawit ke kebun. Ban scraper dan bin system. Alat mekanisasi untuk mengambil buah saat panen dan memindahkan janjang sawit ke dalam bin sistem. SAPA, Sistem Aplikasi Patuh Aturan. Sebuah sistem monitoring pekerjaan harian yang dilakukan oleh BOD 3, BOD 2, dan BOD 1 di unit on-farm dan off-farm. ISPN, Indonesia Sawit Perkebunan Nusantara, adalah aplikasi untuk survei hama dan jalan. Digital Farming, inisiatif teknologi informasi dalam pengelolaan perkebunan yang dapat menggantikan proses pencatatan maupun pelaporan dari manual ke digital pada on-farm atau off-farm. Album TBM berfungsi untuk monitoring fisik dan kondisi TBM di lapangan. Fertilizer spreader adalah alat penebar pupuk berbentuk butiran yang secara otomatis tersebar menggunakan tenaga PTO. Irrigation System, sistem pengairan bibitan dengan metode penetesan air ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar. Melalui jaringan katup, pipa dan emitor yang dapat memberikan air dengan bibit yang rendah dan frekuensi yang tinggi di sekitar perakaran tanaman. AWS, Automatic Weather Station. Rumah kaca adalah implementasi teknologi pembibitan kelapa sawit dengan menggunakan kasa dan nis. Halo Sobat Planters, PT PN 4 saat ini memiliki 71 PKS yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 7 regional di 13 provinsi.
dalam memastikan pabrik kelapa sawit PT PEN 4 menuju performa operational excellent dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, terdapat beberapa tools digitalisasi sebagai berikut. Pertama, Mill Indicator Monitoring System atau SCADA System merupakan dashboard monitoring angka kerja PKS secara real-time yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, berbasis IoT. Sebelum adanya SCADA System, monitoring angka kerja PKS dilakukan secara manual dari stasiun ke stasiun berikutnya. Dengan adanya digitalisasi SCADA System memiliki banyak manfaat untuk memastikan proses berjalan sesuai SOP dan sebagai tools evaluasi terhadap proses pengolahan yang berjalan sebelumnya. Kedua, MIMS Losses merupakan dashboard monitoring losses CPO dan mutu produksi secara real-time, di mana sumber data dari hasil pengujian Fosnir. NIR infrared berfungsi untuk menganalisis tingkat kehilangan minyak pada sawit dengan cepat. Sebelum adanya NIR, pengujian losses atau tingkat kehilangan minyak sawit dilakukan secara ekstraksi yang memakan waktu lebih dari 12 jam. Sehingga terlambat dalam mengambil keputusan memperbaiki proses untuk meminimalisir losses. Dengan penggunaan teknologi Fosnir yang dilengkapi dashboard MIMS memiliki banyak manfaat sebagai tools evaluasi angka losses untuk melaksanakan corrective action. Untuk melakukan monitoring volume tangki timbun di PKS Adolina, juga memanfaatkan digitalisasi berbasis IoT, di mana manajemen dapat memonitoring volume tangki timbun tanpa melakukan sounding secara manual. Selanjutnya, program PICA. PICA merupakan kepanjangan dari Problem Identification Corrective Action. PICA adalah tools atau alat manajemen dalam menyelesaikan adanya disparitas antara target dengan kondisi real di pabrik kelapa sawit. PICA Techpol berfokus pada lead measure PKS yang terdiri dari 12 parameter, yaitu stagnasi, kapasitas, utilitas, losses CPO, losses inti sawit, ekses cangkang, dan mutu persediaan. PICA Techpol diibaratkan lampu lalu lintas sebagai tools mengontrol pengendara. Apabila tidak ada lampu lalu lintas, maka pengendara akan ugal-ugalan. Sama halnya program PICA mengontrol kinerja lead measure di pabrik kelapa sawit. Manfaat program PICA Techpol adalah high span control dan warning alert. Dengan adanya PICA Techpol, diharapkan dapat menghilangkan disparitas dan memastikan operational excellent di 75 PKS. Terima kasih telah menyaksikan program digitalisasi di PKS. Sampai jumpa dan tetap semangat.